Halo semua, kembali lagi di channel saya bersama saya Akmal Riyadi. Jadi kemarin saya baru beli iPhone 12 Pro. Ini adalah iPhone 12 Pro 256GB, X garansi iBox, jadi garansinya sudah habis. Dan ini bisa kita dapatkan saat ini harga secondnya di angka sekitar 13 jutaan guys. Nah jadi saya pengen ngeliat gimana si iPhone 12 Pro ini di tahun 2022, apakah kira-kira masih worth it untuk dibeli si iPhone 12 Pro ini, atau kalian beli iPhone 13 Pro, atau kalian menunggu iPhone 14 Pro yang sebentar lagi mungkin di akhir tahun ini akan dikeluarkan oleh Apple. Yuk kita akan bahas. Buat kalian yang pengen belanja online, jangan lupa Tokopedia lagi ada promo Serbu Official Store Tokopedia. Di sana ada diskon berlipat ganda, ada flash sale sampai dengan 90%, kemudian cashback dari banyak brand populer, plus gratis ongkir sampai dengan 100% setiap tanggal 13 sampai tanggal 24. Untuk info lebih lengkapnya, kalian bisa cek di kolom deskripsi di bawah. Oke, ini dia handphonenya. Mari kita unboxing terlebih dahulu. Jadi ini seperti yang saya katakan tadi adalah iPhone 12 Pro Graphite 256GB. Dan ini X garansi resmi ya, karena garansinya sudah habis. Pada kondisi bekas seperti ini, pada saat saya bikin video ini, handphone ini bisa kita beli di harga 13 jutaan. Dan pada saat sekarang ini pun, kita juga masih bisa beli handphonenya dalam kondisi baru, di harga sekitar 18 jutaan. Jadi kalau kalian beli unit bekas seperti ini, kalian bisa menghemat sekitar 5 jutaan. Di sini saya beruntung banget karena kita masih mendapatkan stiker dari Apple-nya ya. Jarang banget kita beli iPhone second terus masih ada Apple stikernya guys. Oke, ini dia handphonenya. Warna graphite ini warna kesukaan saya sebenarnya. Untuk kondisi fisiknya juga bagus banget. Saya bisa katakan ini sekitar 98%. Bagian bawahnya masih mulus, bagian sampingnya masih mulus. Cuman ada sedikit lecet di bagian mute switch-nya. Nah, itu bisa kalian lihat ada sedikit lecet. Cuman di situ aja. Untuk selebihnya semuanya masih mulus banget ini handphone. Dan untuk battery health-nya dia masih di angka 89%. Kemudian berbicara performa, untuk iPhone 12 Pro ini saya merasakan nggak ada perbedaan sama sekali di bagian performa handphonenya dibandingkan dengan iPhone 13 Pro punya saya. Jadi maksud saya ketika kita pakai handphonenya sehari-hari, kita nggak bisa ngebedain antara iPhone 12 Pro sama iPhone 13 Pro. Mereka sama-sama masih kenceng performanya. Tapi kalau di bagian fisiknya, kita memang bisa melihat berbagai perbedaan di antara iPhone 12 Pro dan 13 Pro. Salah satunya yang paling terlihat adalah ukuran dari kamera belakangnya. Di sini kelihatan dengan jelas kamera iPhone 13 Pro memiliki profil yang lebih besar, karena iPhone 13 seri sudah memiliki sensor shift. Di mana fitur yang sensor shift ini dimiliki iPhone 12 series hanya di iPhone 12 Pro Max. Kemudian perbedaan lainnya pada tombol powernya, untuk iPhone 13 Pro, dia tombol powernya sedikit lebih rendah ketimbang si iPhone 12 Pro. Begitu juga tombol volumenya, untuk di bagian iPhone 13 Pro dia lebih rendah ketimbang si iPhone 12 Pro. Dan untuk bagian bawahnya dia sama persis, jadi kita nggak bisa ngebedain antara 12 Pro dan 13 Pro dari bagian bawahnya ini. Sama persis guys. Sedangkan untuk bagian depannya juga ada sedikit perbedaan, lebih tepatnya perbedaannya hanya di bagian notch-nya aja. Untuk si iPhone 13, dia mempunyai ukuran notch yang lebih kecil, sedikit lebih ramping ketimbang si iPhone 12 ya. Jadi tadi saya udah bilang bagian performa saya nggak bisa ngebedain performa handphone ini, sama-sama masih kenceng banget. Dan di bagian fisiknya ada beberapa perbedaan yang sudah saya sebutkan tadi, tapi kita pengen lebih melihat bagaimana perbedaan performa di bagian kameranya nih guys. Kita akan mencoba membandingkan kamera depan dan kamera belakangnya dengan cara mengambil foto dan video dengan cara berdampingan. Nanti akan saya coba juga mengambil video dengan posisi seperti ini supaya gambar dari iPhone 12 Pro dan 13 Pro-nya hampir sama angle-nya atau sudut ambil gambarnya. Untuk hasil foto dari kamera belakangnya yang saya ambil dari kamera utamanya, saya nggak melihat adanya perbedaan yang cukup signifikan. Keduanya memiliki hasil foto yang bagus. Kedua kamera ini masih punya resolusi yang sama yaitu 12 megapiksel. Nah, di sini yang paling kita kelihatan itu kamera depannya. Dynamic range di iPhone 13 Pro ini terlihat lebih bagus ya. Kelihatan di bagian awannya dia bisa terlihat lebih jelas ketimbang si iPhone 12 Pro. Kemudian saya coba rekam video dari kedua kamera ini menggunakan resolusi 4K dengan frame rate-nya 60 fps ya. Pada saat ini saya belum bisa melihat perbedaan yang cukup signifikan di antara kedua kamera ini, tapi setelah saya mengarahkan ke arah yang lebih gelap, kelihatan iPhone 12 Pro memiliki noise yang lebih banyak ketimbang si iPhone 13 Pro.
Jadi artinya iPhone 13 Pro memiliki kemampuan yang lebih baik ketimbang si iPhone 12 Pro pada saat merekam di kondisi kurang cahaya. Tapi secara keseluruhan hasil video di kondisi kurang cahaya seperti ini, kedua kamera ini masih memproduksi hasil video yang sangat-sangat bagus. Oke, lanjut kita ambil video di luar ruangan. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa hasil video dari iPhone 13 Pro terlihat sedikit lebih tajam ketimbang si iPhone 12 Pro. Kemudian saya coba untuk berlari, jadi ambil video sambil lari, dan kita bisa melihat bahwa stabilisasi di iPhone 13 Pro sedikit lebih baik ketimbang si iPhone 12 Pro. Karena iPhone 13 Pro sudah punya sensor shift. Tapi secara keseluruhan pada video di luar ruangan ini, performa dari iPhone 12 Pro ini merekam videonya juga masih bagus banget, nggak kalah bagus sama di si iPhone 13 Pro. Autofocus si 12 Pro juga masih bagus banget, dan kalau kondisi di luar ruangan seperti ini, dalam cahaya cukup, kita hampir nggak bisa ngebedain yang mana hasil dari 12 Pro dan yang mana hasil dari 13 Pro. Selain yang tadi stabilisasinya ya, si iPhone 13 Pro memang lebih baik. Tapi secara keseluruhan, hasil dari 12 Pro dan 13 Pro ini mirip banget, jadi kita punya video yang sama-sama bagus. Kemudian kita beralih ke video kamera depan. Ini juga saya rekam dengan resolusi 4K 60 fps, dan kalau kita lihat di sini si iPhone 13 Pro memiliki dynamic range yang lebih baik ketimbang si iPhone 12 Pro. Tapi keduanya masih memiliki hasil video yang sama-sama bagus ya. Jadi iPhone 12 Pro masih nggak kalah bagusnya sama si iPhone 13 Pro. Tuh, kita lihat bagian awannya, si iPhone 13 Pro lebih kelihatan awannya, tapi si 12 Pro dia agak sedikit kurang kelihatan ya. Tapi secara keseluruhan 12 Pro masih memiliki video yang bagus sama seperti iPhone 13 Pro. Jadi dengan harga sekitar 13 jutaan, si iPhone 12 Pro dengan kapasitas 256GB ini masih nggak kalah kerennya dengan iPhone 13 Pro. Hasil videonya juga bagus, hasil fotonya juga bagus banget. Dan saya yakin kalau kalian pengen ngebeli iPhone second atau iPhone bekas, pasti kalian juga menentukan atau memikirkan dari segi budgetnya. Nah, kalau segi 13 jutaan seperti ini, kita bisa dapat iPhone 12 Pro 256GB. Tapi kalau kalian pengen beli iPhone 13 series, kalian juga bisa dapat iPhone 13 series second. Tapi iPhone 13 biasa ya, bukan yang iPhone 13 Pro. Dan kapasitasnya juga 128GB. Oh ya, iPhone 12 Pro ini juga akan saya jual kembali. Ataupun kalau kalian ada yang pengen tukar tambah, kalian juga bisa. Kalian bisa cek aja langsung di akmariadi.shop ya, nanti saya posting di sana handphonenya. Oke, jadi sampai di sini dulu video pembahasan tentang iPhone 12 Pro ini. Jadi jangan ragu kalau pengen beli iPhone 12 Pro, karena masih bisa kita pakai sampai 3 atau 4 tahun ke depan. Kemudian jangan lupa follow Instagram saya di bawah sini dan subscribe di channel ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.